Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dilancarkan dan dimudahkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari seseorang yang nggak mau disebut namanya ya. Dia hanya mau disebut namanya si Neng gitu aja, jadi panggilannya si Neng. Beliau ini mau menceritakan pengalaman pribadinya yang menurut dia ini bukan hanya horor tapi mengerikan. Karena apa? Karena kejadian tersebut sampai hampir mengancam nyawa keluarganya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya sekarang. Klik tombol like-nya dan juga saya tunggu komentar-komentarnya. Walaupun hanya sekedar say hello atau salam kenal ya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya. Kejadian ini kisaran sekitar tahun 2000-an. Saat itu Neng masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Neng ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya perempuan tuh sudah menikah dan gak tinggal lagi serumah dengan Neng saat itu ya. Dan kakak laki-lakinya saat itu masih kuliah. Neng ini juga memiliki 2 kakak angkat laki-laki yang usianya juga sudah dewasa dan sudah bekerja. Karena kedua kakak angkat ini masih pada single ya, jadi mereka masih tinggal di rumahnya. Neng ini tinggal bersama orang tuanya ya. Jadi kalau dihitung tinggal serumah itu ada 6 orang ya. Neng sendiri, kakaknya 1, kakak angkatnya 2, sama orang tuanya 2. Jadi totalnya ada 6 penghuni satu rumah itu. Pada saat itu semuanya itu ya kelihatan biasa-biasa saja. Jadi kegiatan seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Cuman yang berbeda adalah kalau mau tidur atau malam hari, mereka semua kakak laki-lakinya Neng dan kedua orang tuanya itu selalu tidur bersama di luar, di ruang tengah, di ruang TV. Kecuali Neng aja yang masih tidur di kamarnya. Sempat Neng ini bertanya, bahkan beberapa kali bertanya kepada orang tuanya maupun kepada kakak laki-lakinya, kenapa kok tidur baringan di ruang tengah? Dan mereka hanya membahas kenanya seperti mama seneng tidurnya ngumpul, atau lagi habis ngaji enak langsung tidur. Memang sih biasanya Ning dan sekeluarga ini suka yasinan juga sih setiap Kamis atau sholawatan bersama di ruang tengah. Dan biasanya kalau selepas ngaji itu tahu-tahu sudah jam 9 atau jam 10 lah. Memang enak sih habis ngaji langsung tidur-tiduran ya di ruang itu. Jadi saat itu Ning hanya percaya aja sama alasan yang diberikan. Lagi pula Ning kan gak ikutan di ruang tengah, juga bukan karena Ning tidak mau ya, tapi karena memang tempatnya sudah gak ada lagi. Sebagai gambaran ya, jadi ruang tengah atau ruang TV itu diisi ada 4 kasur. Tadi kasur itu ditaruh di lantai, nggak pakai dipan ataupun nggak pakai. Jadi ada kasur besar itu ada di tengah, dan itu adalah tempat orang tuanya Ning ini. Jadi ayah ibunya itu tidur di tengah situ. Di depannya itu kan televisi ya, karena ruang televisi, ada televisi sama meja untuk TV ya. Di sebelah kiri atau sisi kasur besar yang tempat orang tuanya itu adalah dikasih kasur tempat
kakak angkatnya yang pertama, sebut saja Abah ya. Sisi kanan itu juga dikasih kasur kecil. Itu dipakai tidur sama kakaknya Neng ini. Panggil saja AA. Dan di sisi atas kasur, kasur besar itu ya, tempat kepalanya orang tuanya kamu kalau mau tidur ya, itu adalah kakak angkatnya yang kedua, sebut saja Acung ya. Bisa dibayangkan ya, jadi tengah kasur besar itu tempat orang tuanya, kanan kiri kasur besar ada kasur kecil-kecil, bahkan di atasnya juga ada kasur kecil tempat tidur kakak-kakaknya Neng ini. Jadi kesannya itu orang tuanya di tengah itu dijagain sama kakak laki-lakinya gitu loh, kan memutar jadinya ya. Cuma depan kanan memang ruang TV kan. Jadi kanan kiri sama atas itu dipakai tempat tidur kakak laki-lakinya Neng ini. Sedangkan kamar Neng ini tepatnya di sebelah kiri televisi itu. Jadi ada kamar di situ sebagai kamarnya Neng memang di situ. Hal ini sudah terjadi beberapa bulan dan dianggap biasa aja lah, namanya juga keluarga. Malah seneng kegiatan nonton TV yang saat itu masih jadi hiburan dominan ya bagi keluarga. Jadi bisa dinikmati bareng-bareng sampai malam. Dan selama bulan-bulan itu Neng lihat ya normal aja. Bahkan Neng sama sekali tidak tahu sebenarnya ada alasan kuat kenapa sampai membuat posisi tidur seperti itu gitu. Sampai suatu petang ketika semuanya atau sekeluarga lagi nonton TV bersama dan posisi ketika kakaknya ini memang sudah di tempat tidur atau di kasur mereka masing-masing. Nah, sementara saat itu ayahnya sudah di kasur tengah dan Neng ini juga duduk di kasur besar itu juga bersama ayahnya, tapi agak ke pinggir ke atas ya, dekat kasurnya kakaknya Acung ini. Nah, ibunya Neng itu awalnya juga nonton TV bareng di situ, tapi kemudian ibunya itu pergi ke kamar kecil yang ada di kamar orang tuanya Neng ini. Waktu itu sekeluarga lagi nonton acara TV ya, acara suling waktu itu ya. Nah, saat itu sih keadaannya sangat santai dan tertawa-tawa lah, nonton acara TV yang lucu. Semuanya itu fokus ke TV, ketawa-ketawa sambil ngobrol santai lah. Dan semuanya tuh normal saja. Bahkan Neng sempat menoleh ke belakang melihat ibunya yang baru saja keluar dari kamar mandi dan bercermin di pintu luar kamar mandi di dekat pintu keluar kamar orang tuanya itu. Kemudian Neng pun kembali berbalik ke TV untuk fokus melihat acara TV ya. Tetapi nggak berapa lama setelah berbalik melihat ke TV lagi ya Neng ini ya, Neng mendengar tapak kaki yang kencang sekali menyentuh lama. Jadi duk, 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 seperti orang dengan tubuh besar dan berat yang berlari dan melompat. Belum sempat Neng ini menoleh ke belakang untuk mengetahui ada apa suara di belakang itu. Tahu-tahu ibunya itu meloncat begitu saja dan mendarat di samping kirinya Neng ini dengan posisi mencekik ayahnya Neng yang sedang tiduran di kasur utama itu. Bukan hanya itu ya, ibunya ini juga mengeluarkan suara geraman seperti harimau ya, terdengar seperti harimau yang suaranya dalam dan ganas. Sempat Neng ini shock, langsung mundur seketika karena takut kan. Sementara ketiga kakak laki-lakinya semuanya langsung menyerbu ibunya Neng itu. Tentu saja hal itu membuat Neng ini bingung dan shock. Ya siapalah yang enggak shock ya, tahu-tahu ada kejadian ibunya
kok mencekik ayahnya itu. Dan pada waktu itu seingat Ning ya, ketiga kakak laki-lakinya itu menahan tangan ibunya yang sudah menempel di leher belakang atau tengkuk ayahnya. Lalu yang lainnya itu memegang kaki dan juga berusaha menarik ibunya itu supaya mundur. Mereka semua berusaha melepaskan cekikan itu dari leher ayahnya. Ning juga melihat bahwa ayahnya juga menahan sekuat tenaga dari cekikan ibunya ya, dan juga sambil berusaha melepaskan diri dari cekikan itu. Akhirnya kakak-kakaknya berhasil memisahkan keduanya, ayah dan ibunya itu. Saat itu semua merebahkan ibunya itu di kasur, dan ayahnya di situ juga ya, ikut menahan amukan ibunya yang seolah-olah marah gitu loh. Ning melihat ibunya itu menggeram-geram seperti harimau dengan kekuatan yang sangat besar sampai perlu 4 orang laki-laki dewasa untuk menahan dirinya. Padahal tubuh ibunya itu kecil sekali, bahkan dengan Ning ya itu lebih tinggi Ning yang masih kelas 2 SMA ya. Dan tinggi Ning masa itu sekitar di bawah 160 lah. Ning lihat juga bahwa kedua tangan ibunya itu membentuk serupa cakaran besar. Tapi tangannya berbentuk kayak mau mencakar sesuatu loh. Berusaha keras untuk mencakar ayahnya. Namun berhasil ditahan oleh AA-nya. Dalam situasi atau kejadian yang super cepat dan menegangkan itu, akhirnya AA-nya Ning ini melihat Ning dan memberi perintah dengan panik. Ning, cepat bacain Yasin, buka Yasin. Dengan shock Ning pun menuruti perintah kakak-kakaknya itu sambil mulai membaca surat Yasin. Karena Ning hafal juga dengan surat tersebut ya, dan mulai bergerak membuka laci tempat buku-buku Yasin diletakkan. Bukan dari awal, baca ayat 56, 57 sekarang, ucap kakaknya lagi. Sambil terus menahan amukan ibunya bersama kedua kakak angkatnya ya, dan ayahnya juga. Karena masih shock ya, dan masih dengan kondisi gemetar, Ning ini langsung membuka ayat yang dimaksud dan membacanya dengan bergetar juga, karena ya masih perasaan shock tadi. Beberapa bulir air mata terasa di pelupuk matanya Ning karena Ning bingung dan takut. Tapi Ning terus tak gentar membaca berulang ayat yang dimaksud dengan menahan gemetar. Diikuti juga oleh ketiga kakaknya, ayahnya yang mulai ingat dengan ayat tersebut dan melafalkan bersama. Beberapa kali diucapkan ayat tersebut, ibunya itu mulai melemas dan lalu pingsan tak sadarkan diri. Semua mulai melonggarkan genggamannya ya di tangan dan kaki ibunya sambil terus melafalkan ayat yang sama. Setelah yakin ibunya sepenuhnya lepas dari apapun yang menguasainya, akhirnya AA menjelaskan kepada Ning yang masih dibuat bingung dan kaget tersebut. AA-nya ini bilang bahwa sudah beberapa bulan terakhir ini ayahnya ini jadi target penyerangan kiriman salah satu anggota keluarga jauhnya keluarga Ning ya, yang sedang sengketa tanah dengan ayahnya. Orang tersebut sebut saja Paman G ya, ingin merebut tanah warisan kakeknya yang telah diwariskan kepada ayahnya dan saudara laki-lakinya. Lah, Paman ini telah mencurangi tanah milik ayahnya juga. Dan karena ayahnya termasuk orang yang jujur juga berani, ayahnya ini mempertahankan sendiri hak dirinya dan kakak-kakaknya itu, bahkan berani sampai ke pengadilan juga.
melihat keberanian ayahnya yang tidak bisa dikalahkan. Karena memang ayahnya ini punya bukti-bukti kecurangan dan kesalahan pamannya ini. Lah si paman ini itu mengirimkan santet untuk membunuh ayahnya. Bahkan lebih jahatnya lagi ya, dia ini mengirimkan santetnya melalui ibunya yang memang peka untuk membunuh ayahnya. Sehingga jika berhasil ayahnya bisa dibunuh, ibunya ini tentunya akan dipenjarakan dan lama-lama bahkan akan dibuat jadi gila di penjara. Nah setelah itu tanah yang diperebutkan tentu saja akan dirampas sehingga keturunan ayahnya semuanya jadi miskin. Ini seperti simbol keserakahan ya. Orang serakah akhirnya bisa berubah menjadi orang jahat. Alhamdulillah meski telah berbulan-bulan berlangsung teror mengerikan ini, keluarganya Ning ini masih dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sesepuh yang sayang kepada ibunya, karena ibunya ini termasuk orang yang peka, orang bilang indigo lah, juga memberikan informasi untuk bisa bertahan dan melawan dari serangan ini. Itulah alasannya mengapa mereka tidur di tempat yang sama setiap hari. Jadi tidur bareng-bareng di ruang tengah ya. Tujuannya memang agar ayahnya dan ketiga kakaknya ini tetap siaga menghalau serangan terhadap ayah dan ibunya. Serta untuk dapat melepaskan ibunya dari pengaruh ini, dirasuki dan sebagainya ya. Dibacakanlah ayat yang tadi jika kejadian serupa terjadi. Malam itu tentu saja Ning nggak bisa tidur ya. Walaupun ada saudara sekitar jam 9 malam berkunjung dan menginap bersama si Ning ini. Walaupun begitu Ning tetap nggak bisa tidur. Jadi malam itu Ning ini menggigil, keringat dingin, bahkan resah semalaman karena mengetahui hal di luar logika ini. Ning resah karena mengetahui bahwa ada orang jahat yang kejam sekali hanya untuk keserakan hal duniawi saja. Mungkin ini alasan semua orang di rumahnya Ning ini bungkam dan tidak mau Ning ini jadi bagian hal ini. Karena Ning anak bungsu yang lemah dan penakut. Itu anggapan dari saudara-saudara dan orang tuanya. Setelah kejadian itu, kegiatan tidur bersama di ruang tengah masih berlangsung untuk beberapa bulan. Sampai perlahan mulai berkurang frekuensinya. Dan sudah kembali tidur di kamar masing-masing ya beberapa bulan kemudian. Kabarnya serangan itu berhenti karena si paman ini itu katanya sudah tidak punya uang lagi untuk membayar orang pintarnya atau dukunnya ini, karena serangan-serangannya kan sudah terlalu lama berlangsung, tapi sama sekali tidak ada yang berhasil, sehingga mungkin semakin lelah ya, jengkel karena hasilnya nihil, malah membuat kantong si pamannya ini semakin menipis tentunya. Sudah 10 tahun hal itu berlalu dan di tahun-tahun setelahnya mereka tetap bersikap biasa saja apabila tidak sengaja bertemu dengan keluarga atau bahkan pamannya ini. Meskipun keluarga Ning ini bisa saja hancur oleh kejahatannya si pamannya ini, tapi keluarganya Ning ini tetap berusaha baik dan berpura-pura tidak ada yang terjadi sama sekali. Bahkan keluarga Ning ini tetap menyapa, bersalaman saat lebaran, dan lurus-lurus saja menghadapi mereka. Karena ya keluarga Ning meyakini bahwa apapun yang mereka tanam akan mereka tuai juga. Rupanya inilah yang membuat mereka malu dan semakin benci sama keluarganya Ning ini. Namun tidak bisa juga melakukan apa-apa. Kondisi saat ini
pamannya ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Keluarganya, keluarga pamannya ini ya, yang dulu terpandang itu sudah sangat jauh keadaannya. Sekarang wallahu alam. Itu tadi akhir dari ceritanya Ning ya. Oh ya, ada catatan dari Ning ya. Demikian cerita kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, menyinggung atau kekurangannya. Niatnya hanya ingin berbagi dan memberikan kisah bahwa hal seperti ini di luar sana ada, dan kita ambil pelajarannya yang baik, dan mohon buang yang jeleknya, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Itu catatan terakhir dari Ning ya, dan juga menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang mendengarkan cerita ini. Terima kasih atas kiriman ceritanya ya dari si Ning ya. Mudah-mudahan teman-teman atau sedulur semua bisa mengambil hikmah seperti yang disampaikan Ning tadi ya, bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Sekali lagi terima kasih kiriman ceritanya. Bagi ada yang punya pengalaman pribadi ya, mungkin saja peristiwanya sama dengan yang dialami Ning. Walaupun peristiwa sama, tapi ceritanya pasti akan berbeda. Silakan kalau punya kejadian seperti Ning ini bisa kirim cerita di email ya. Alamat emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Untuk sedulur semua mudah-mudahan terhibur ya dengan cerita-cerita dari Dongeng Tengah Malam. Oh ya, sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, klik tombol like, jangan lupa komentarnya, dan yang di Spotify jangan lupa follow untuk cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada sedulur semua telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.